Selamat datang pada mata kuliah statistika. Pada topik yang kedua ini akan dibicarakan tentang pengantar statistika. Outline pada pengantar statistika. Yang pertama, definisi statistika. Yang kedua, elemen, data, dan variabel. Yang ketiga, metode analisis data. Yang keempat, tipe skala pengukuran dan metode statistik. Yang kelima, elemen statistik. Yang keenam, hubungan statistik dan pengolahan data dengan komputer. Yang ketujuh, pengukuran. Tujuan mempelajari pengantar statistika yang pertama, mempelajari definisi statistika. Yang kedua, mempelajari elemen, data, dan variabel. Yang ketiga, mempelajari metode analisis data. Yang keempat, mempelajari tipe skala pengukuran dan metode statistik. Yang kelima, mempelajari elemen statistik. Yang keenam, mempelajari hubungan statistik dan pengolahan data dengan komputer. Yang ketujuh, mempelajari pengukuran. Pengertian statistika. Asal kata statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin yang artinya status atau negara. Dalam bahasa Inggris, state yang artinya pemerintahan. Pengertian dari statistik secara sederhana adalah suatu kumpulan data yang berbentuk angka atau non-angka dan tersusun rapi dalam suatu tabel, grafik, gambar, dan lain-lain yang melukiskan suatu persoalan. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Elemen, data, dan variabel. Pertama kali akan dijelaskan dahulu tentang elemen. Elemen adalah sesuatu yang menjadi objek pengamatan atau penelitian. Elemen juga disebut dengan unit analisis, unit sampling, atau kasus. Contoh elemen atau objek penelitian. Pertama, orang. Dapat berupa pelanggan, karyawan, petani, turis, dan lain-lain. Yang kedua, barang atau benda dapat berupa traktor, mesin bubut, mobil, radio, dan lain-lain. Yang ketiga, unit organisasi dapat berupa negara, departemen, lembaga perguruan tinggi, perusahaan, pasar, desa, rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan tentang data. Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Umumnya data dikaitkan dengan tempat dan waktu. Sebagai contoh, produksi salak di Indonesia adalah 896.504 ton pada tahun 2018 dan sebanyak 955.763 ton pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan tentang variabel. Variabel adalah sesuatu yang nilainya berubah-ubah menurut waktu atau berbeda menurut elemen atau tempat. Sebagai contoh, kalau elemennya perusahaan atau objek pengamatan atau penelitiannya perusahaan, maka variabelnya adalah jumlah produksi, jumlah karyawan, jumlah modal, dan lain-lain. Kalau elemen pengamatannya itu adalah mobil, maka yang menjadi variabelnya dapat berupa harga, umur, konsumsi bahan bakar, kecepatan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan tentang jenis data. Jenis data dapat dibedakan menurut cara pengumpulannya, yang kedua menurut sumbernya, menurut cara memperolehnya, menurut banyaknya atau jumlah yang diambil, menurut sifatnya, dan menurut skalanya. Jenis data menurut cara pengumpulannya dapat dibedakan menjadi data cross-section dan data berkala. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada suatu saat tertentu. Sebagai contoh, pada saat pengujian alat tanam, maka waktu belok adalah contoh data cross-section. Kemudian, jenis data berkala.
data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, data produksi beras di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2019. Berarti setiap tahun ada pengambilan datanya. Kemudian jenis data menurut sumbernya, ada data internal dan ada data eksternal. Data internal adalah data tentang keadaan suatu organisasi. Data eksternal, data tentang keadaan di luar organisasi. Sebagai contoh, organisasi yang diamati di sini adalah program studi TEP. Contoh data internalnya adalah jumlah mahasiswa laki-laki angkatan 2018 program studi TEP. Data eksternal contohnya adalah jumlah mahasiswa laki-laki angkatan 2018 pada program studi THP. Kemudian jenis data menurut cara memperolehnya. Ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri. Kemudian ada data sekunder, data yang sudah tersedia dikumpulkan melalui pihak lain atau melalui referensi, seperti melalui jurnal, melalui buku, melalui laporan-laporan penelitian. Selanjutnya adalah jenis data menurut banyaknya atau jumlah data yang diambil. Yang pertama adalah sensus. Sensus seluruh elemen populasi diteliti satu persatu. Hasilnya merupakan data sebenarnya. Contohnya sensus penduduk, sensus ekonomi. Berikutnya adalah sampling atau survei. Sampling atau survei hanya elemen sampel yang diteliti, yang merupakan bahagian dari populasi. Jenis data berikutnya adalah jenis data menurut sifatnya. Dapat dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contohnya agama, kemudian warna, kemudian suku. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya umur, berat badan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah jenis data menurut skalanya, yaitu ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau hanya mengelompokkan. Data nominal, data yang hanya berfungsi untuk membedakan, urutan tidak berlaku, operasi matematika pun juga tidak berlaku. Kemudian data berikutnya adalah data ordinal, data yang diperoleh dengan cara mengelompokkan atau kategorisasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan yang menunjukkan urutan. Kemudian data interval, data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Yang terakhir adalah data rasio, merupakan data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Untuk lebih jelasnya tentang data nominal, ordinal, dan interval serta rasio akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan hubungan data menurut sifatnya dengan data menurut skalanya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jenis data ada data kualitatif dan data kuantitatif. Ini adalah jenis data berdasarkan sifatnya. Data kualitatif atau data yang non-angka itu termasuk dalam bentuk data nominal dan data ordinal. Sementara data kuantitatif, data angka, termasuk di dalamnya adalah
data interval, dan data rasio. Jadi, data dalam bentuk data nominal dan ordinal disebut dengan non-metrik, sedangkan data interval dan rasio disebut dengan data metrik. Selanjutnya akan dijelaskan tentang jenis data menurut skalanya. Yang pertama adalah skala ukur nominal. Skala ini hanya menunjukkan unsur penamaan atau kategori. Data nominal yang bersifat kualitatif diubah dalam bentuk numerik atau angka dengan cara scoring. Pemberian skor untuk data nominal bersifat sembarang. Tujuannya hanya untuk membedakan antar atribut atau sifat-sifat dari elemen. Sebagai contoh, seperti dilihat pada tabel berikut. Data nominalnya di sini adalah suku. Nanti dapat berupa suku Jawa, suku Minang, suku Batak. Nah, skor yang mungkin diberikan adalah 1 untuk Jawa, 2 untuk Minang, atau 3 untuk Batak. Atau bisa juga Jawa 3, Minang 2, Batak 1, atau bisa juga Jawa 2, Minang 1, Batak 3. Jadi tujuannya hanya untuk membedakan. Dan di sini tidak berlaku operasi matematika. Dan urutan juga tidak berlaku. Artinya, 1 tidak lebih baik dari 2 atau 2 tidak lebih baik dari 3. Jadi tujuan ini hanya untuk mengelompokkan saja. Nah, contoh-contoh yang lain untuk data skala ukur nominal adalah agama, kemudian jenis kelamin. Skala ukur yang kedua adalah skala ukur ordinal. Skala ini selain mengandung unsur nominal, juga mengandung unsur ordinal atau tingkatan. Urutan angka dalam skor menunjukkan arah tingkatan. Sebagai contoh, variabel sikap. Variabel sikap misalnya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, skor yang mungkin adalah sangat setuju diberi angka 1, setuju angka 2, kurang setuju diberi angka 3, dan sikap tidak setuju diberi angka 4. Jadi di sini ada urutan atau tingkatan. Jadi 1 lebih baik mungkin dari setuju, 2 lebih baik dari 3 atau kurang setuju, 3 lebih baik dari 4 atau tidak setuju, atau sebaliknya. Intinya adalah bahwa skala ukur ordinal dia itu menunjukkan arah tingkatan. Yang ketiga, skala ukur interval. Skala ini selain mengandung unsur nominal dan ordinal, juga intervalnya mempunyai makna, interval atau jaraknya. Sebagai contoh, indeks prestasi atau IP dengan interval 0 sampai 4. Atau contoh berikutnya adalah suhu dalam rentang atau interval 0 sampai 40. Angka 0 di sini dikatakan tidak mutlak. Artinya 0 ada maknanya. Coba perhatikan, 0 pada indeks prestasi ini setara dengan angka yang kecil dari 40 pada skala nilai 1 sampai 100. Atau pada contoh suhu, 0 pada suhu derajat Celcius setara dengan 32 derajat Fahrenheit. Artinya di sini angka 0 tersebut mempunyai makna. Selanjutnya pada skala interval, rasio datanya tidak mempunyai makna. Sebagai contoh, mahasiswa dengan indeks prestasi 4 tidak berarti pintarnya setara 2 kali mahasiswa dengan IP 2. Demikian juga dengan suhu. Suhu 40 derajat Celcius, tingkat panasnya tidak sama dengan 2 kali suhu 20 derajat Celcius.
Yang keempat, skala ukur rasio. Skala ini memiliki unsur-unsur lengkap yaitu nominal, ordinal, interval. Angka 0 bersifat mutlak sehingga rasionya memiliki makna. Sebagai contoh, pendapatan kali Rp1.000. Yang kedua contohnya adalah berat badan dalam kilogram. Nah, pada kedua contoh ini kita lihat bagaimana skala ukur rasionya. Angka 0 disebut dengan angka mutlak. Karena jika pendapatannya 0 atau berat badannya 0, berarti keduanya tidak berwujud. Kemudian, rasionya bermakna. Artinya, pendapatan yang Rp150.000, konsumsinya setengah dari pendapatan Rp300.000. Artinya rasionya bermakna. Demikian juga untuk contoh berat badan. Berat badan 20 kg, kekuatannya atau maknanya setengah dari berat badan 40 kg. Atau berat badan 30 kg, 3 kali berat badan 10 kg. Metode analisis data. Untuk memilih metode analisis data yang sesuai, maka berpedoman kepada tujuan studi. Jika tujuan studinya untuk eksplorasi dan deskriptif, maka metode analisis yang sesuai adalah statistik deskriptif. Jika tujuan studinya adalah untuk melakukan uji hipotesis, di sini nanti akan melakukan uji hubungan atau uji perbedaan, dan uji hubungan dapat menggunakan analisis korelasi atau uji prediksi sebab akibat, maka metode analisis data yang sesuai adalah statistik inferensia atau induktif, atau statistik parametrik atau non-parametrik. Tipe skala pengukuran dan metode statistik. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana metode statistik yang sesuai untuk skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau tipe skala pengukurannya nominal dan ordinal dan ingin dilakukan uji deskriptif, maka metode statistik yang sesuai adalah statistik deskriptif. Jika ingin melakukan uji hipotesis, maka metode statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Selanjutnya, tipe data skala interval dan rasio. Jika ingin dilakukan uji deskriptif, maka metode statistik yang sesuai adalah statistik deskriptif. Sementara jika ingin dilakukan uji hipotesis, maka ada dua pilihan. Jika datanya itu berdistribusi normal, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Jika distribusi datanya tidak normal, maka metode statistiknya adalah statistik non-parametrik. Elemen statistik. Elemen statistik di sini ada dua. Yang pertama itu adalah populasi dan yang kedua adalah sampel. Nah, elemen statistik ini dapat dilakukan nantinya analisis statistik deskriptif ataupun analisis statistik inferensia. Populasi. Populasi itu adalah sebuah kumpulan yang lengkap dari seluruh elemen yang sejenis, tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Populasi dalam statistik juga tidak hanya terbatas pada masalah-masalah manusia ataupun bisnis, namun bisa lebih luas, seperti populasi kelapa sawit di suatu daerah, populasi bakteri X di suatu laboratorium. Juga populasi dapat sedemikian besarnya hingga dapat dikatakan tak terbatas, seperti populasi oksigen di dunia, populasi plankton di lautan, dan sebagainya. Sementara, sampel adalah bagian dari populasi, atau populasi dapat dibagi dalam berbagai jenis sampel.
Pengambilan sampel dilakukan karena dalam praktek banyak kendala yang tidak memungkinkan seluruh populasi itu diteliti. Kendala tersebut dapat karena situasi, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Misalnya, tidak mungkin akan diteliti seluruh bakteri egg di seluruh dunia, karena akan menghabiskan waktu dan biaya. Oleh karena itu, pengambilan sampel atau contoh data pada banyak kasus statistik merupakan suatu kebiasaan, dan karenanya metode pengambilan sampel menjadi bagian penting dari statistik. Hubungan statistik dan pengolahan data dengan komputer. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa statistik adalah suatu kumpulan data yang berbentuk angka atau non-angka dan tersusun rapi dalam suatu tabel, grafik, gambar, dan lain-lain yang melukiskan suatu persoalan. Nah, kumpulan-kumpulan data tersebut akan mengalami proses pengolahan data. Bagaimana proses pengolahan data tersebut berlangsung? Tentu saja berdasarkan pada pengolahan data yang berbasis perhitungan matematika yang dapat dikerjakan dengan cepat dengan menggunakan komputer. Disinilah ilmu statistika digunakan, itu ilmu yang penuh dengan operasi perhitungan matematika. Jadi, statistik menyediakan data, statistika menyediakan cara atau metode pengolahan data, maka komputer menyediakan sarana pengolahan datanya. Dengan bantuan komputer, pengolahan data statistik yang dihasilkan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga sesuai bagi pengambil keputusan. Beberapa aplikasi statistik yang berbasis komputer. Yang pertama itu adalah program statistik buatan sendiri. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti BASIC, Pascal, Fortran, dan sebagainya. Yang kedua bisa dilakukan dengan program statistik sebagai bagian dari program lain, seperti add-ins dari aplikasi spreadsheet seperti Lotus dan Excel. Aplikasi yang lainnya adalah program khusus statistik seperti SPSS, SAS, dan Minitab. Pengolahan data statistik dengan SPSS. Apa itu SPSS? SPSS itu adalah kepanjangannya adalah Statistical Product or Service Solution. Dahulunya disebut dengan Statistical Package for Social Science. Nah, mengapa SPSS itu populer? Pertama adalah bentuk pemaparannya baik dari segi grafik maupun tabel. Yang kedua, dia dinamis, artinya mudah dilakukan perubahan data dan update analisis. Yang ketiga, mudah dihubungkan dengan aplikasi lainnya, misalnya ekspor-impor data ke dan dari Microsoft Excel. Pengukuran. Apa itu pengukuran? Nah, dalam statistik kita perlu juga mengetahui istilah pengukuran. Nah, ini terkait nantinya dengan data yang dihasilkan, terutama pada penelitian yang bersifat eksperimen. Pengukuran adalah pemberian nilai atau angka dengan aturan tertentu pada atribut dari suatu elemen. Sebagai contoh, elemen atau objek penelitiannya adalah buah stroberi yang diberi edible coating. Atribut dari elemen adalah aroma, warna, dan kekerasan. Nah, skala Likert yang digunakan ada 5 butir. Yang pertama, 5 sangat suka, 4 suka, 3 netral, 2 tidak suka, 1 sangat tidak suka. Nah, jika seseorang diminta untuk memilih, maka seseorang tersebut akan memilih salah satu angka 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk masing-masing atribut buah stroberi, yaitu aroma, warna, dan kekerasan. Jadi, pengukuran dilakukan tidak pada elemen, tetapi pada atribut dari elemen tersebut. Selanjutnya pada pengukuran, hal yang sangat penting itu adalah alat ukur. Kenapa? Alat ukur itu nanti bisa dikatakan dia valid jika bisa mengukur apa yang seharusnya diukur.
Alat ukur disebut andal jika dipergunakan berkali-kali dalam kondisi yang sama, akan memberikan hasil pengukuran yang sama atau sedikit berbeda. Nah, istilah valid dapat juga dikatakan sahih. Ini akan menunjukkan nilai akurasi. Sementara nilai andal itu sama dengan reliable, ini menunjukkan nilai presisi. Nah, seperti pada gambar berikut yang menunjukkan ibarat memanah. Nah, untuk gambar A, ini menunjukkan presisi yang tinggi. Akurasinya tinggi dan tidak bias, karena semuanya berada di pusat lingkaran. Sementara untuk gambar B, ini menunjukkan presisi yang rendah. Kenapa? Karena menunjukkan nilai yang tidak mengumpul tetapi sedikit menyebar. Namun, termasuk akurasi yang tinggi karena berada di pusat lingkaran kecil. Gambar yang C menunjukkan presisinya tinggi karena datanya itu berkumpul, namun akurasinya rendah karena jauh dari pusat lingkaran. Sementara data yang D ini menunjukkan data yang presisi dan akurasinya yang rendah. Nah, pada penelitian yang diinginkan nantinya itu adalah yang gambar A karena menunjukkan presisi tinggi dan akurasi tinggi. Demikianlah penjelasan untuk topik pengantar statistika. Sampai bertemu pada materi berikutnya.